Hai Ahok, Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ketika Ahok membongkar soal kasus ya korupsi di Pertamina, malah ada komentar-komentar dari Hotman Paris. Wah, ngeri mas, ya ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Seharusnya tantangan terbesar kepada Hotman Paris masuklah pada dunia politik begitu kan, ya. Kenapa? Ya, karena biar bersaing. Dia di dalamnya seperti apa? Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Terang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gue pengacara asli berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Udah Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Ya, makasih. Kenapa kok bisa hanya ingin mengkritik seorang Ahok begitu kan? Ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi yang jelas kalau siapapun yang ingin membongkar korupsi di negara kita, silakan. Ya, silakan di situ begitu. Terutama Hotman Paris. Kalau Hotman Paris ingin membongkar ya soal korupsi yang ada di Indonesia, silakan begitu. Ya, dengan senang hati. Tapi nampaknya begitu tidak berani. Makanya ya kalau bukan orang-orang politisi mengomentari soal itu begitu kan. Ya ditertawakan aja begitu kan. Ya hanya omon-omon aja. Kenapa? Soal masalah PHK massal. Ya, lantas bagaimana? Apa kritikannya begitu terhadap terhadap rakyat Indonesia, terhadap pemerintah begitu ya? Terhadap pemerintah. Ini jangan kita asal mengkritik. Ya, seimbanglah begitu kan. Antara kritikan dengan masukan.
Bagaimana dengan PHK massal, ya? Terus kemudian bagaimana dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Ahok? Ya mungkin satu sisi Ahok pada waktu itu kenapa tidak bersuara? Mungkin benarnya juga, ada benarnya juga Hotman Paris mengomentari itu. Tapi tantangan terbesar selama ini yang saya lihat ya Hotman Paris harus mengomentari lawan-lawan politiknya. Ngeri begitu kan? Ya takutlah dong ya untuk mengomentari seorang Prabowo begitu kan ya, pasti takut lah. Kenapa kok takut? Ya tahu sendiri begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya ingin mengkritik sana sini begitu, semuanya bisa ya. Salah satu yang kemudian kritikan terbesar ya dari Hotman Paris lalu kemudian ditanggapi begitu kan oleh oleh masyarakat begitu kan ya. Salah satunya ini ya, sebuah video viral begitu kan ya. Mengatakan begini, Hotman Paris ketinggian kalau debat sama Ahok ya. Level Hotman Paris yang pas itu adalah Firdaus Owobo, pemilik Gunung Parung. Ya debat dengan Firdaus ya di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya kritik sana sini begitu sebagai langkah jembatan ya kepada seorang pemerintah, seharusnya begitu Hotman Paris ya kritik Prabowo, kritik Jokowi. Ini kan malah terkesan bela Jokowi, bela Prabowo. Atau bela para oligarki. Dan itu yang kita lihat oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya ayolah kita bersuara untuk memberesi negara kita ya. Hotman itu ya pengacara apa ini ya kata netizen ya, berusaha mau melindungi bosnya sementara Ahok ya adalah musuh oligarki. Nah ini komentar dari netizen. Kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang kemudian disampaikan para netizen, maka yang jelas seimbang kritikan itu. Hotman Paris kan punya jaringan kuat ya terhadap pemerintah, terhadap penegak hukum begitu kan. Coba kalau seandainya berani Hotman Paris mengatakan, perintahkan Kejaksaan Agung, KPK, panggil Ahok di situ begitu ya, katanya punya bukti kuat, panggil di situ. Lantas bagaimana dengan para buruh yang kemudian sekarang di PHK massal? Nampaknya tidak ada kritikan itu. Ayolah dong kritik juga begitu. Nampaknya takut juga begitu mau kritik Prabowo. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya ya kita biar sama-sama seimbang. Ini ada komentar begini. Komod kemana saja waktu ada masalah. Seharusnya dia punya kewenangan melakukan pengawasan dan audit, itu sudah diatur dalam ADPT. Bukannya keluar-keluar sudah kesiangan. Iya, makanya panggil saja Ahok itu ya sebagai bukti begitu kan. Ya nantinya ya di persidangan katanya punya alat bukti yang kuat. Ya makanya ini bagus kalau dipanggil. Tapi kalau tidak dipanggil ya saya rasa ya tidak bisa begitu kan. Makanya ini kesempatan. Artinya secara tidak langsung Ahok ini sudah membuka keran korupsi di Pertamina. Ya, panggillah Ahok sebagai saksi. Panggillah Ahok untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Dan itu sudah diungkapkan oleh Ahok begitu. Bahwa sudah punya rekaman bos. Sudah punya bukti. Mau dipenjarakan semua satu persatu, silakan. Apalagi pemerintah ini ya mau. Kalau tidak mau ya gimana ini? Jadi di negara kita sebenarnya simpel untuk memberantas korupsi begitu. Kalau mau ya miskinkan saja, terus kemudian rampas asetnya. Ya, undang orang-orang yang pakar seperti Ahok misalnya begitu kan. Panggil di situ begitu sebagai bukti. Katanya Ahok punya bukti yang kuat. Makanya kalau sudah ada dipanggil di situ tidak ada bukti kan hanya omon-omon pada akhirnya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi jangan cakun juga pada takut begitu kan. Jangan-jangan kena ini, kena itu, kena ini, kena itu. Ngeri kan? Ngeri sedap. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Ahok ini nampaknya bikin ketar-ketir begitu kan ya, bikin panik juga begitu orang-orang mereka ya. Jadi Ahok ini hanya ingin membongkar habis korupsi di Pertamina begitu, bukan soal menanggapi sana sini begitu ya. Itulah di negara kita begitu. Makanya orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya link ke situ, punya punya jembatan ke situ begitu kan ya seharusnya menyampaikan lah dengan seksama, menyampaikan dengan logis kan, itu logikanya. Coba kita baca komentar dari netizen nih. Pertanyaannya, yang megang kamera HP dan membuat video Hotman siapa? Wah, itu kan rahasia orang begitu kan. jadi agak lucu begitu kan. Ini komentar dari netizen begitu kan, banyak sekali pro dan kontra nih.
ngurus Pertamina dan BUMN lainnya yang korup dan gagal bayar kontraktor aja lu ya belagu ya. Ini komentar dari netizen. Ini banyak sekali bukti-bukti yang kemudian diungkapkan begitu kan ya. Ini suruh ngurusin ya aspirinya. Ini komentar dari netizen banyak sekali nih. Maklum aja bang, ya dia kan si HP itu emang bukan orang yang anti korupsi, tetapi ya apa ini maksudnya? Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Hotman Paris begitu kan ya, setidaknya bersama-sama ya mengadili orang-orang yang korupsi begitu. Makanya seimbang dong. Yang saya katakan tadi begitu kan, antara hukum yang diketahui oleh Hotman Paris, dorong Ahok ini harus diperiksa. Pertama, yang kedua. Bagaimana tanggapan Hotman Paris soal PHK massal di situ, soal kebijakan-kebijakan Jokowi begitu kan ya, Permendak dalam 8 tahun 2024. Itu yang saya kira bagus untuk dianalisa. Jadi bukan hanya dukung sana sini. Ngeri kan? Ngeri sedap. Jadi saya kira ya ini akan pasti menjadi trending begitu kan ya, karena sosok Hotman Paris yang mengungkapkan itu. Ya, artinya ya kritikan terhadap Ahok. Ahok kan hanya ingin membongkar ya kasus-kasus korupsi. Makanya di negara kita kalau ada orang yang satu orang ingin membongkar korupsi, tapi ada 10 orang yang korupsi, ya tidak bisa mereka walaupun secara fakta dan realita. Karena apa? Karena orang yang 10 orang yang sudah korupsi itu punya jaringan yang kuat ya. Jangan-jangan sudah bagi ini, bagi itu. Jangan-jangan ini sudah jaringan yang kuat begitu. Makanya sehingga masyarakat mempertanyakan begitu kan ya, kenapa di negara kita ini sulit untuk memberantas korupsi? Ya salah satunya ada oligarki yang punya kekuatan besar ya. Bayar di instansi ini, bayar itu, sudah punya orang-orang tersendiri kan. Pasti hakikatnya seperti itu. Makanya tidak heran kalau negara kita ini sampai kapanpun begitu kan ya pasti mengalami penurunan dari segi demokrasi, pengangguran, kemiskinan, PHK massal, ini masih banyak di situ begitu. Pada ujung-ujungnya negara kita ya wassalam begitu. Jangan-jangan benar kata Pak Prabowo 2030 Indonesia bisa bubar. Wah ini ngeri. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.